Ya. Ya. Baik, kami bacakan dulu ayat suci Al-Quran sebelum kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkumus syahra falyasum. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, siapa yang di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan siapa yang sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya. Sebanyak hari yang ditinggalkannya, itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu, sesuai tema pagi ini, Amazing Ramadan, kita akan mendapatkan tausiah dari Ustadz Fatih Karim. Kami persilahkan Ustadz, tafadhol Ustadz yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bencana terus datang. Bagus video adik. Banjir di mana-mana. Bahkan gempa pun masih terasa. Bahkan penyakit berbahaya ada di sekitar kita. Mau lari kemana? Yakinkah besok masih ada? Mungkin kita lupa. Ada resep bahkan nasihat dari baginda tercinta, sedekah selamatkan semuanya. Masihkah berani menunda? Bapak Ibu, ini ada materi Syiar Quran Project bagi Bapak Ibu yang ingin membantu, bisa melalui Bank BNI Syariah atau juga Bank Mandiri Syariah, Bank Mandiri dan juga BCA. Dan kita bekerjasama dengan Cinta Quran Foundation, dapatkan 12 kesempatan umroh gratis bersama Cinta Quran Foundation dengan scan barcode di atas.
Tes. Assalamualaikum. Tes. Yep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Alhamdulillah. Baik Ustaz, kami telah buka tadi dengan pembukaan dan juga kalamullah, dan kami persilahkan Ustaz untuk memulai kajian pada pagi hari ini. Fadhil Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil Islam wa tazama bi tariqatihi wa tarasama khutah wa ja'ala aqidatan islamiyatan asasan li fikratihi wal ahkam syar'iyyatan qiyasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Wa qala ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu majelis Geraha Cinere dan masyarakat pada umumnya yang dicintai Allah, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita tidak seperti biasa. Seharusnya terjadwal saya mengisi kajian subuh ya di masjid kita yang kita sama-sama sayangi, yang sama-sama kita muliakan, tetapi Allah punya rencana lain. Qadarullah ya. Kita boleh merencanakan, tapi ternyata Allah yang pasti menentukan. Salawat serta salam tercurah limpah kepada junjungan Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dan dan keluarga dan orang-orang yang kita cintai kelak akan mendapatkan syafaatnya dikala harta, tahta, dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, doa kita tahun lalu kepada Allah adalah minta ketemu Ramadan. Saya yakin Bapak, Ibu, keluarga 10 malam terakhir di tahun lalu pasti pernah berdoa. Ya Rob, pertemukan kami dengan Ramadan tahun depan. Izinkan kami memperbaiki amal-amal ibadah kami di Ramadan tahun depan. Ya Allah, pertemukan kami dengan Ramadan tahun depan. Dan permintaan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah ijabah. Allah kabulkan. Apa buktinya? Buktinya hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Allah beri waktu. Allah kasih Bapak Ibu peluang untuk 2 hal. Yang pertama adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya bekal pulang untuk perjalanan kita yang sangat panjang. Perjalanan akhirat itu adalah perjalanan yang amat sangat panjang. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana saya bilang tidak perjalanan yang panjang. Ya, andai saya dari sini saja ke Surabaya naik mobil, itu bensin perlu berapa? Itu perjalanan panjang. Nah, sementara kita menuju yaumil mahsyar, menuju yaumil jaza, itu perjalanan yang sangat panjang. Di alam kubur saja, ya, di alam kubur saja, kita
paling tidak itu menunggu sampai trompet sangkakala yang kedua berbunyi. Dan itu berapa lama? Karena sangkakala yang pertama itu adalah hancurnya bumi dan seisinya. Sangkakala yang kedua itu adalah dikumpulkannya ruh dengan jasad. Itu sudah berapa lama perjalanannya? Orang-orang yang sudah meninggal dunia puluhan tahun sebelum kita, ratusan tahun sebelum kita, mereka menunggu. Itu perjalanan panjang sekali, butuh bekal yang panjang. Itu baru alam kubur. Belum kita kemudian dikumpulkan di yaumil mahsyar. Dalam sebuah hadis Nabi SAW katakan, di yaumil mahsyar itu, ya, manusia pertama sampai manusia terakhir berdiri di sana, menunggu keputusan Allah. Berapa lama ya Rasulullah? 50.000 tahun lamanya. Di yaumil mahsyar disebutkan 50.000, bukan 50.000 bulan, bukan 50.000 hari, 50.000 tahun namanya. Sudah 50.000 tahun lagi, bisa kebayang itu panjangnya. Itu baru yaumil mahsyar. Belum kemudian titian as-sirat. Belum kemudian perjalanan yang lain sampai akhirnya kita selesai perjalanan kita masuk ke dalam surga Allah. Maka Ramadan ini Allah berikan kepada kita, kepada Bapak Ibu. Untuk apa? Rakus-rakus ngumpulin bekal. Rakus-rakus ngumpulin bahan. Ya, sholatnya dibuat lebih banyak, sholat sunnahnya, kan? Sholat wajibnya sudah nggak mungkin ketinggalan. Sedekahnya, ya kan? Zikirnya, ya, berbagi, apalagi kemudian memudahkan urusan orang lain. Menghatamkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, majelis ilmu, semua dilakukan. Untuk apa? Yang pertama, Ramadan ini sebagai bekal kita. Yang kedua, Ramadan ini sebagai apa yang disebut sebagai bulan ampunan. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul kita Nabi SAW menyatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu taqaddama min dzambi. Barang siapa yang saum Ramadan karena iman dan berharap pahala dan ridho dari Allah, Allah hapus dosa-dosanya di masa lalu. Bapak Ibu, saya hanya tinggal menganalogikan sederhananya. Coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu tidak mandi sehari. Gimana rasanya? Sehari ya, nggak mandi. Coba nggak mandi 2 hari. Coba nggak mandi sebulan. Itu mulut sudah rasanya tebel gitu ya. Itu sudahlah badan baunya luar biasa. Rambut juga udah nggak tahu bentuknya seperti apa. Apalagi perempuan. Tidak mandi sebulan. Tidak mandi 2 bulan. Coba bayangkan tidak mandi 11 bulan. 11 bulan nggak pernah mandi. Itu badan Masya Allah baunya bisa tercium dari jarak berapa meter. Bau sekali. Tiba-tiba Bapak, Ibu, dan kita semua bertemu dengan telaga yang bening, bersih, ada air terjun, airnya dingin, sejuk. Kira-kira saya tanya sama Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu senang apa sedih bertemu telaga itu? Apakah Bapak Ibu ngejar telaga itu atau lari meninggalkan telaga itu? Apakah Bapak Ibu memilih untuk... Jawaban Bapak Ibu semua adalah bahagia bertemu telaga itu. Senang bertemu telaga itu. Bahkan lari mengejar telaga itu, langsung jebur berenang di dalamnya. Tanda apa? Tanda kita ingin membersihkan diri. Tanda kotor itu nggak enak, Pak. Punten ya Pak, Bu. Jamaah Masjid Agung, Masjid Alisan Cinere, ya, dan teman-teman yang lainnya. Mata kita itu kotor. Berapa banyak maksiat mata kita yang kita lakukan. Telinga kita. Berapa banyak kata dan kalimat-kalimat yang tidak pantas masuk ke kuping kita. Dan kita mau mendengarkan itu. Tangan kita. Berapa banyak tangan kita memegang yang bukan kita. Yang tidak dibenarkan oleh Allah. Hati kita. Berapa banyak hati kita dan pikiran kita ini kotor kepada Allah. Kita sering menuduh Allah yang tidak adil, zolim, tidak berpihak kepada orang yang soleh, dan macam-macam tuh pikiran kotor kita kepada Allah. Dan juga ya kaki kita.
kotor. Bayangkan ketemu telaga, waduh itu langsung jebur ke sana di dalam. Airnya sejuk, bening, bersih. Ketika masuk di telaga itu, kemudian saya bilang, ayo semuanya, bapak-bapak, ayo semua naik. Udah cukup. Ya, saya kasih waktu ini untuk mandi. Udah, cukup. Bapak-bapak bilang apa? Oh, jangan dulu, ini belum bersih, masih kotor, belum bersih, jangan dulu. Ayo, udah selesai, semua ada batas waktunya, selesai. Apa kata bapak-bapak? Loh, terus nanti kalau habis dari sini kita ketemu telaga di mana lagi? Kita nggak akan bisa mandi lagi. Apa kata Nabi SAW? Andai umatku tahu dahsyatnya Ramadan, niscaya mereka akan minta setahun penuh Ramadan semua. Setahun penuh, Bapak Ibu. Dan bayangkan, setahun penuh Ramadan itu mintanya kita. Kalau kita tahu, tapi banyak di antara kita yang nggak tahu amazingnya Ramadan, dahsyatnya Ramadan, luar biasanya Ramadan. Makanya banyak yang ngeluh, apalagi Ramadan datang ada COVID, makin terasa berat. Kenapa makin terasa berat? Karena menghadapi Ramadan bukan dengan kekuatan iman. Bukan dengan kekuatan iman. Kalau menghadapi Ramadan ya dengan kekuatan iman, maka apapun kondisi eksternal, internal, ekonomi, politik, budaya, menghadapi Ramadan tidak peduli. Kenapa? Karena yang dikejar, yang jadi fokus adalah dua perkara yang saya sebutkan tadi. Ampunan Allah dan amal-amal yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlimpah ruah itu. Maka wajar kalau itu ketika Nabi SAW bersabda, merugilah orang yang bertemu Ramadan tapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merugilah. Siapa mereka? Banyak. Ramadannya nggak diterima. Ya. Masya Allah, hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Merugilah. Jangan-jangan itu kita ketemu Ramadan tiap tahun, tapi nggak diampuni. Coba bayangkan, sementara orang dapat ampunan, kita enggak. Wah, itu nyesek banget, Pak. Bu. Nyesek banget itu. Ya Allah, Robi. Itu ibaratnya kerja bertahun-tahun, berpuluh tahun, tapi nggak pernah digaji, itu ya gimana gitu. Ya, tapi kerja. Sibuk. Kayak sibuk gitu, tapi nggak dapat apa-apa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang Allah, maka Ramadan ini harus dihadapi dengan imanan wahtisaban, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berfirman, ya jelas kita pernah sering mendengar ayat ini, bahkan hafal semua orang. Nah, itu hafal tuh karena sering dengar, Bu, Pak. Jadi kalau begitu sering-sering mau hafal Quran gimana? Sering-sering dengerin Quran aja. Hafal itu nanti. Ya, kenapa Bapak Ibu hafal watini wa zaitun? Karena sering imamnya baca itu. Kenapa Bapak-bapak hafal wadduha? Karena imamnya sering baca itu. Kenapa hafal sabbihisma rabbikal a'la? Sering hafal itu. Nah, ini ayat ini sering kita dengar, kita hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, aku perintahkan kepada kalian saum. Perhatiin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang diminta oleh Allah di sana adalah alladzina amanu. Yang dipanggil itu alladzina amanu, yang diundang itu alladzina amanu. Ya, yang dipanggil itu orang-orang beriman, bukan semua orang. Bukan semua orang. Di sana ayatnya bukan ya ayuhan nas. Ya, di dalam Quran itu banyak seruan. Ya ayuhan nabi ada. Ya ayuhan nas ada. Ya ayyuhalladzina amanu ada. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun ada. Nah, ini seruannya alladzina amanu. Jadi yang nggak merasa beriman nggak usah puasa, Pak. Nggak usah puasa. Kenapa? Karena bukan orang beriman. Ini hanya untuk orang beriman. Dan nggak bisa kita puasa 100% kalau keimanan kita itu nggak mantep begitu. Apa itu iman? Amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar. Jadi kalau kita nggak memiliki keimanan yang mantap menghujam, kita tidak akan bisa menjalankan puasa ini dengan 100%. Kenapa? Karena hanya orang berimanlah
yang mau menjalankan perintah Allah dengan senang hati, dengan bahagia, dengan ceria, dengan optimis. Kenapa? Karena hanya orang berimanlah yang percaya janji-janji Allah. Hanya orang berimanlah yang percaya kepada pahala-pahala surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang berimanlah yang percaya bahwa dia takut akan azabnya Allah. Dan dia tahu neraka jahanam itu benar. Surga itu benar. Semua itu benar. Apa yang dalam Quran semua itu benar. Hanya orang beriman yang bisa seperti itu. Hanya orang beriman. Makanya alladzina amanu. Ya, sama seperti pakai jilbab, Ibu. Pakai jilbab itu hanya bagi wanita mukminah, Ibu. Makanya yang bukan wanita mukminah akan berat. Mohon maaf ini. Berat sekali itu karena keimanannya dipertanyakan gitu. Lihat ayatnya. Kalau nggak boleh lihat. Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ya ayuhan nabi wa li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Coba deh. Nisa'il mu'minin. Wanita-wanita mukmin, wanita-wanita iman. Apa kata Allah? Yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Kapan? Ketika keluar rumah saja. Kapan? Ketika ada yang bukan mahram. Kalau ada mahram kan nggak ada masalah. Pakai baju rumah. Siapa mereka yang bisa melakukan itu? Hanya wanita beriman. Wanita berimanlah yang ringan memakai itu. Langsung dipakai dia. Termasuk ibu sini nih, Masya Allah, ini wanita-wanita beriman langsung dipakai itu, nggak ada nanti, nggak ada tapi, langsung. Kenapa? Karena mereka keimanannya itu mendorong mereka mengatakan sami'na wa atokna. Itu. Makanya hanya orang beriman yang bisa puasa itu, bisa sholat malam taraweh tanpa ngeluh, gitu. Ya kan? Hanya mereka yang bisa 10 hari malam terakhir nggak pulang ke rumah, mereka kemudian melakukan iktikaf, menghatamkan Quran berkali-kali, sedekahnya berpuluh-puluh kali lipat, begitu kan? Mereka mau masak tiap hari, ibu-ibunya, bapak-bapaknya sore masak, jadi nasi kotak, dibagi-bagikan ke seluruh orang-orang yang membutuhkan, membayar zakat fitrah, sholat Idul Fitri, wah semua itu, dari mulai nunggu hilal pertama Ramadan, semua itu satu rangkaian Ramadan itu, hanya, catat, hanya ringan dilakukan, hanya senang dilakukan oleh orang beriman. Berarti orang nggak beriman dia nggak senang ketemu Ramadan. Apalagi Ramadan dalam kondisi musibah, kondisinya nggak ideal, makin. Bukan bersyukur yang dia ucapkan, tapi apa? Kufur nikmat. Bukan bersyukur ketemu Ramadan, tapi apa? Murka yang ada. Kenapa Ramadan dikasih COVID? Katanya Allah cinta sama kita. Kenapa dikasih COVID? Nah itu karena kacamatanya bukan kacamata iman, kacamatanya itu protes, kacamatanya itu ketidakridoan. Orang beriman tuh ridho, kondisi baik dia bersyukur, kondisi buruk dia bersabar. Apa kata Nabi? Dan aku hanya menemukan itu kepada orang beriman saja. Orang beriman saja itu yang bisa begitu. Dapat kebaikan, alhamdulillah, bersyukur dia. Dapat keburukan, dia bersabar. Sekali lagi saya katakan, ajib. Mukmin itu amazing, dan itu hanya bisa bagi orang beriman. Orang-orang yang munafik, maaf, orang-orang yang bukan beriman, orang-orang yang musyrik nggak akan mau melakukan itu. Karena orang beriman itu cinta, Pak. Ya, saya juga ngapain, Pak, nggak mau gitu diundang Masjid Alisan Cinere gitu kan, datang kajian subuh nggak jadi, kajian online, ngapain? Apa karena apa? Fee. Nggak pernah. Coba ditanya sama panitia, apa saya minta fee? Nggak ada saya matok-matok fee itu. Nggak ada urusannya dengan fee bagi saya. Karena dakwah bagi saya bukan fee. Ya, saya punya bisnis. Alhamdulillah bisnis itu yang menghidupi saya, bukan dari menyulitkan jamaah, mematok tarif, enggak. Jadi kenapa saya mau seperti ini? Karena saya meyakini, Bapak Ibu, saya mengimani bahwa apa? Setiap perbuatan baik yang saya sampaikan dan itu kemudian dilakukan oleh Bapak Ibu, maka pahalanya juga ngalir buat saya.
Apakah itu tidak menyenangkan gitu? Apakah itu tidak membanggakan? Nah, itulah Ramadan. Maka ketika ada hadis amal sunnah dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya jadi pahala wajib. Siapa yang senang? Siapa yang menganggap ini luar biasa? Siapa yang bersegera mengambil ini? Orang beriman. Nih Bapak Ibu, sebentar lagi kalau kajian kita beres, ada waktu duha. Duha. Kalau bulan-bulan biasa, hari-hari biasa, duha kita 2 rakaat, 4 rakaat. Ramadan itu 12 rakaat. Tanda apa? Tanda kita senang, berterima kasih, dan rakus sama amal soleh. Azan zuhur, qobla dulu, adanya. Lanjutin lagi Qur'annya. Tadi ba'da subuh, alhamdulillah Ustaz, dapat 2 lembar, bagus. Ba'da zuhur, 2 lembar lagi. Ba'da asar, 2 lembar lagi. Khatam, selesai. Apa orang beriman yang bisa begitu, Bapak Ibu? Hanya orang beriman. Ya. Selesai. Belum, apa kata Nabi? Ada pintu surga, ada 8. Salah satu pintu surga itu bernama Babu Royan. Pintu Ar-Royan. Pintu Ar-Royan itu adalah pintu ya yang hanya dibuka. Jadi dia khusus dibuka, preng gitu, dibuka gitu. Itu hanya orang berpuasa. Dan apa kata Nabi? Pintu itu nutup lagi. Kenapa? Karena orang puasa sudah masuk di dalamnya. Nggak ada lagi yang boleh masuk pintu itu. Jadi itu kayak jalur VVIP, Pak. Berarti Bapak Ibu berpuasa karena iman, masuk insya Allah dalam surganya Allah, surga yang disebut dengan Babu Ar-Royan, pintu dari pintu Ar-Royan. Artinya apa? Ada kemungkinan, peluang besar orang masuk surga dari puasanya. Inilah orang beriman, beruntung dikasih. Yang ketiga, apalagi Nabi katakan ada satu malam, Al-Quran katakan ada satu malam, khairu min alfi sahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya orang beriman yang mau memburu itu, Bapak Ibu. Hanya orang beriman yang mau ngejar itu. Dia malam pertama, malam kedua, malam ketiga, dia tunggu dengan sholatnya, dia tunggu dengan bacaan Qur'annya, dia nggak tidur, dia kurang tidur. Ya, kalau bahasa Sumatera itu istilahnya apa ya? Kalau di sini ada orang Medan mungkin pasti tahu istilah lek-lekan gitu ya. Lek-lekan itu ya nggak tidur, begadang gitu. Dari mulai ba'da isya, habis itu ikut tausiah, habis tausiah baca Quran, habis itu Quran zikir. Kalaupun tidur, sengaja tidur sebentar saja, itu pun karena sudah haknya mata, bukan tidur-tiduran. Ya, bangun lagi jam 2, sholat lagi. Masuk sholat tasbih, masuk sholat hajat, masuk sholat, wah semua, sholat taubat, sholat, wah semua, sampai sahur. Habis sahur, baru kemudian dia sholat subuh dan yang lainnya, baru dia beraktivitas normal. Besok malamnya kebut lagi. Kenapa? Karena sudah 10 hari terakhir. Sudah mau berakhir Ramadan, dikebut. Hanya orang beriman. Dan apa balasannya Bapak Ibu? Khairu min alfi sahr. Apa itu min alfi sahr? 80 tahun beribadah. Siapa di sini yang usianya sudah 80 tahun? Saya yakin nggak ada di grup ini. Ada di sini di grup ini mungkin 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi dicatat Allah, 1 kali beraktivitas, 1 malam aja. Di antara 10 malam itu ada 1 malam, min alfi sahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Pak, Bu, coba Bapak rasain, Bapak kerja cuma sehari, Ibu kerja cuma sehari, tapi digaji 80 tahun. Mau nggak? Coba. Sekerja sehari. Coba kerja sehari. Tapi saldonya 80 tahun. Ditransfer terus selama 80 tahun. Siapa yang nggak mau kerja sehari, ditransfernya 80 tahun. Kerjanya kerja sunnah, yang ringan-ringan, tapi ganjarannya pahala wajib. Dan kerja yang wajib nih, tolabul ilmi nih. Masjid kita ngadain tolabul ilmi, majelis ilmu. Ini wajib hukumnya. Pahalanya 70 kali lipat wajib. Saya ngisi pengajian, majelis ilmu, dakwah, hukumnya wajib. Saya ngisi, berharap sama Allah dapat 70 kali lipat wajib. Allahu Akbar, hanya ada di bulan ini.
Afdhalus sedekah Ramadan, sedekah terbaik itu Ramadan. Wah, udah boros banget sedekahnya. Masya Allah, Rabbi. Cinta Quran Foundation, Bapak Ibu bisa kunjungi Instagramnya, Ceki Foundation ID, bisa kunjungi websitenya. Banyak sekali program-program sedekah. Bisa Bapak Ibu sedekah ke sana. Bukan untuk saya itu, Pak. Itu rekening yayasan. Untuk Bapak Ibu sendiri. Karena apa yang kita sedekahkan itulah milik kita yang sesungguhnya. Itulah harta kita yang sesungguhnya. 100.000 kita sedekah, itu 100.000 itu punya kita. 1 juta kita sedekah, itu punya kita. 100 juta kita sedekah, itu punya kita. 1 miliar kita sedekah, itu punya kita. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Dan Ramadan ini pahalanya menjadi pahala wajib. Masya Allah. Selesai? Belum. 10 hari ampunan, merahmat. 10 hari ampunan. 10 hari itkun minanar hanya ada di bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini saya katakan apa? Amazing. Amazing, Pak. Enggak ada bulan kayak gini. Muharram, ya. Rajab itu disebut dengan bulan Allah, Sahrullah. Segala sesuatu yang dilekatkan pada Allah itu berarti dahsyat. Contohnya apa? Kitabullah, Al-Quran, dahsyat. Rasulullah, Rasulnya Allah, utusannya Allah. Bapak Ibu, ya, komplek kita itu kedatangan duta besar Amerika atau duta besar Jerman atau presiden Inggris atau perdana menteri Inggris. Bagaimana rasanya? Luar biasa kan? Mulia, kita muliakan tamu, namanya tamu. Bayangkan kalau yang datang itu adalah ya Ramadan. Wah, itu luar biasa, kita muliakan banget. Kita persiapkan banget. Ya, jadi kita ini ya, ketemu Ramadan itu hanya bisa dikatakan amazing, menakjubkan dahsyatnya itu Ramadan. Makanya apa kata Nabi? Andai umatku tahu dahsyatnya, amazingnya untuk Ramadan semua. Mereka nggak mau lari, mereka nggak mau pulang dari Ramadan, mereka nggak mau pergi dari Ramadan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa di antara 12 bulan hanya bulan Ramadan ini yang menjadi bulan yang luar biasa. Bulan bertabur pahala, bulan bertabur ampunan, bulan bertabur rahmah, bulan bertabur pintu-pintu kebaikan. Kenapa sih Ramadan? Ternyata di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran, Bapak Ibu. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan inilah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Ramadan ini menjadi bulan mulia karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Sahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kenapa Nabi Muhammad SAW menjadi nabi sekaligus rasul termulia di antara semua nabi dan rasul? Karena Nabi Muhammad membawa mukjizat berupa Al-Quran. Kenapa Jibril menjadi malaikat termulia di antara seluruh malaikat? Karena Jibril menyampaikan Al-Quran. Kenapa kota Mekah dan kota Madinah menjadi kota termulia di antara seluruh kota-kota di dunia? Karena 2 kota itu diturunkan Al-Quran. Kalau nggak ada Quran, saya nggak ngerti Madinah sama Mekah itu jadi apa. Ya. Jadi mulia. Dan kenapa Ramadan ini menjadi Ramadan Mubarak, Ramadan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, karena di bulan Ramadan inilah Al-Quran diturunkan. Jadi segala sesuatu itu menjadi mulia ketika bersama Quran. Pertanyaannya, ini sudah hari ke-8. Ya. Hari ke-8. Ya, hari ke-8 apa 9 ya? Saya lupa. Nggak ngitung-ngitung soalnya. Ya. Ya. Jadi sudah berapa juz yang kita baca? Sudah berapa yang kita hatamkan? Sudah berapa majelis yang kita ikuti? Sudah berapa sedekah yang kita anggarkan untuk kita keluarkan? Mumpung ini Ramadan. Mumpung ini momennya Bapak Ibu. Dan momen ini tidak akan terulang lagi. Dan saya khawatir. Punten Bapak Ibu. Ya, di sini ada bapak-bapak, ibu-ibu semua. Saya sayang sama Bapak Ibu karena Allah. Karena Bapak Ibu saudara-saudara saya. Seiman, seakidah. Mohon maaf saya ingatkan. Jangan-jangan Bapak Ibu. Jangan-jangan. Ini Ramadan terakhir, Pak. Ini Ramadan terakhir. Jangan-jangan tahun depan kita sudah tidak lagi ketemu Ramadan. Ramadannya tetap datang. Ramadannya ada. Pasti datang. Tapi kitanya yang udah nggak ada.
kitanya sudah di bawah tanah, kita sudah tidak di atas tanah, kita sudah digulung oleh tanah, kita sudah menjadi tengkorak-tengkorak, kita sudah menjadi tulang belulang. Kita tidak lagi bisa sholat, kita tidak lagi bisa sedekah, kita tidak bisa lagi saum, kita tidak bisa lagi beramal soleh. Kenapa? Karena Ramadan sudah selesai. Karena sudah meninggalkan kita, dan akhirnya kita sudah tidak lagi punya kesempatan yang cukup untuk meraih rakus dengan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka marilah di bulan Ramadan ini rubah keluh kesah, rubah gundah gulana. Memang betul ini berat. Bukan Bapak aja yang berat, Pak. Bukan Ibu aja yang berat. Saya punya bisnis juga down. Drop. Ya, kemarin pengusaha restoran sahabat saya yang biasanya dia dapat sehari, karena dia punya 100 cabang, namanya Warung Spesial Sambal, sehari itu omsetnya bisa 3-5 miliar sehari. Drop 80%. Bayangin Pak. Berarti penjualannya tinggal mungkin ya 200-300 juta sehari. Jatuh banget. Hotel-hotel jatuh. Ya kan? Penerbangan bangkrut. Semua kena ini, bukan hanya cuma kita. Amerika bangkrut, Rusia negara adidaya habis semuanya, Jerman, Inggris, ya, British Airways sampai mem-PHK hampir 12.000 karyawannya. Bayangkan itu, 12.000 di Inggris kan bukan jumlah yang, kalau 12.000 di Indonesia mah dikit. 12.000 di mana di Indonesia? Iya dikit lah. Orang penduduk Indonesia 200 juta, tapi kalau 12.000 Inggris, ya banyak. Ya Allah Rabbi, ini berat, memang berat. Yang bilang ringan siapa? Berat memang, tapi ketika kacamatanya, ketika sudut pandangnya, ketika iman yang bicara, maka semua jadi terasa ringan, semua terasa indah, semua terasa optimisme. Di balik musibah ini ada berkah tersembunyi. Di balik musibah ini ada hikmah besar yang tersembunyi. Di balik ketentuan Allah pasti banyak kebaikan. Karena Allah itu kita sering menyebutnya Subhanallah. Maha suci Allah. Apa itu maha suci Allah? Allah nggak pernah zolim. Allah nggak pernah lalai. Allah nggak pernah jahat. Allah nggak pernah merugikan. Allah nggak pernah iri sama kita. Allah nggak pernah dengki. Allah nggak sirik ke kita. Allah nggak julid kalau bahasa orang sekarang ke kita. Allah nggak punya kepentingan kepada kita. Makanya apa? Subhanallah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, Subhanallah. Maha suci Allah. Allah maha suci. Yang kotor itu kita. Allah tuh suci. Yang buat perencanaan jahat itu kita. Yang buat perencanaan nggak baik itu kita. Yang punya otak kotor itu kita. Allah itu selalu bersih. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, marilah sama-sama kita melakukan beberapa perkara agar Ramadan ini menjadi bulan yang amazing bagi kita semua. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan di bulan Ramadan ini, satu, perbaharui keimanan kita. Refresh Bapak Ibu. Kalau rumah tangga saja harus di-refresh, ya, dengan jalan-jalan, dengan liburan, dengan memberikan hadiah, ya, dengan melakukan banyak aktivitas-aktivitas kebaikan, ya. Kalaulah rumah tangga saja, rumah tangga itu harus di-refresh kecintaannya, rasa cintanya agar cepat tetap harmonis, maka iman pun harus di-refresh. Karena iman itu yazid wa yangkus, dia naik dan turun, maka refresh keimanan kita. Catatan pertama dari saya agar Ramadan ini amazing. Ramadan ini adalah Ramadan terbaik dalam hidup kita. Tidak ada Ramadan lain kecuali Ramadan ini. Meskipun tidak bisa sholat berjamaah di masjid, tidak bisa buka puasa bersama dengan teman-teman, tidak bisa melakukan banyak hal, tapi tetap kita melakukan apa yang kita bisa. Dan Allah Maha tahu bahwa kita melakukan itu semua karena keterbatasan kita hari ini. Apa yang harus kita lakukan untuk merefresh keimanan kita? Yang pertama adalah banyak-banyak mengingat kebaikan-kebaikan dan pemberian-pemberian Allah kepada kita. Makin banyak kita mengingat pemberian-pemberian Allah, makin cinta, makin berterima kasih, makin bersyukur kita kepada Allah. Makin sayang kita, makin tunduk kita, makin patuh kita kepada Allah. Ingat Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang sudah meninggal dunia, berapa banyak orang yang sakit,
tapi tidak dengan kita. Allah berikan kita kesehatan yang baik, Allah berikan kita beraneka ragam kenikmatan. Yang pertama, refresh keimanan kita. Ya, perbaharui keimanan kita. Bagaimana memperbaiki keimanan? Banyak-banyak mengingat dan kemudian meningkatkan ketakwaan dalam bentuk amal-amal ibadah kita. Yang kedua, selain kita merefresh amal-amal kita, yang kedua yang harus kita lakukan hari ini adalah banyak-banyak mengingat kematian. Banyak-banyaklah mengingat kematian. Saya nggak tahu, mungkin di Masjid Alisan Cinere, masjid ini sudah pernah belum mengundang almarhum ya Ustadz Sami'un Jazuli. Mungkin sudah pernah. Beliau sudah wafat, ya kan? Padahal pernah ngisi misalnya di masjid kita. Padahal beliau sekarang sudah wafat. Ustadz Hari Mukti dulu ada, sekarang sudah wafat. Ustadz Jeffrey dulu ada, sekarang sudah wafat. Ustadz Arifin Ilham sekarang sudah wafat. Mereka tidak ketemu Ramadan. Berarti kita pun sama. Besok atau mungkin nanti malam adalah malam terakhir kita di alam dunia ini, dan kita akan pergi selama-lamanya. Kita akan pulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka marilah perbanyak mengingat kematian. Apa kata Nabi? Banyak-banyaklah mengingat sang pemutus kenikmatan. Sang pemutus kenikmatan. Karena ketika kematian itu datang, semua nikmat itu putus. Nikmat mata mendengar putus. Nikmat telinga bisa mendengar putus. Nikmat mulut bisa berkata putus. Nikmat makan putus. Semua nikmat putus, nggak ada. Perbanyaklah mengingat-ingat kematian. Untuk apa? Ini tadi. Untuk agar Ramadan kita ini ya menjadi Ramadan yang spesial. Makanya Pak, waduh nanti kalau wafat gimana? Ingat. Udah, kenceng Pak duhanya, kenceng sedekahnya, kenceng nolong orangnya. Semua. Kenapa? Karena dia ingat kematian. Saya sering bilang sama Bapak Ibu jamaah saya, tolong siapkan kain kafan. Siapkan kain kafan. Taruh kain kafan itu dengan parfum jenazah. Parfum melati itu. Sekali-kali kalau tidur pakai selimutnya itu kain kafan. Tutupkan ke atas kepala. Rasakan, bayangkan. Kalau Bapak Ibu dalam kondisi demikian. Mau berkata sudah tidak bisa. Tangan kaki kita berkata-kata. Tidak bisa apa-apa. Mulut sudah tidak bisa bicara. Tidak bisa lagi sholat. Tidak bisa lagi sahur. Kita menyesal. Mau teriak juga udah nggak bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang kedua adalah perbanyaklah mengingat kematian. Perbanyaklah mengingat kematian. Lihat, banyak saudara-saudara kita yang hari ini terkena COVID dan meninggal dunia. Insya Allah, jika mereka mukmin, ya, mereka kategorinya adalah syuhada. Karena syuhada itu adalah orang-orang yang diberikan janji oleh Allah untuk mendapatkan surganya. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, yang ketiga, catatannya adalah majelis ilmu. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Saya bangga dengan Masjid Alisan Cinere, meskipun kajian-kajiannya offline tidak berlangsung, tapi tetap berlangsung dalam bentuk online. Kenapa? Karena hanya dengan pengajian ini, keimanan kita itu bisa terus naik. Keimanan kita itu bisa kokoh. Ibadah kita jadi terarah. Langkah kita terbimbing. Kenapa? Ada ilmu. Majelis ilmu. Dan sekarang bertebaran di mana-mana. Hanya tinggal klik. Yang penting ada kuota aja. Kalau nggak ada kuota, ya mau diklik nggak bisa-bisa masuk karena nggak ada kuotanya. Yang penting ada kuota aja. Duduk manis di rumah sambil santai, ya, sambil guntingin bunga, gitu, sambil motong rumput, bisa dengerin kajian. Nah, kan? Kalau biasanya kan kita nggak harus ke majelis ilmu. Alasannya apa? Jauh lah, macet lah, apalah, ya repot lah gitu. Tapi kan kalau sekarang, masya Allah, dari handphone saja seperti ini duduk gitu, kita sudah bisa mendapatkan ilmu. Yang ketiga, yang harus kita lakukan adalah rakuslah menuntut ilmu. Yang keempat, ya, jangan remehkan amal-amal soleh. Sekecil apapun amal itu, seringan apapun amal itu, lakukanlah. Jangan pernah menunda-nunda. Jangan pernah meremehkan. Nabi, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walau hanya dengan sebiji kurma. Kalau sebiji kurma saja bisa menyelamatkan kita dari api neraka, bagaimana kalau kita ngasihnya bukan sebiji kurma? Kita ngasihnya 1 box kurma. Kita ngasihnya 2 box kurma untuk pesantren-pesantren, untuk anak-anak yatim. Sehingga mereka berbuka puasa dengan kurma kita. Masya Allah, apa kata Nabi SAW? Nabi SAW bersabda,
barang siapa yang menyiapkan makanan orang berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa. Allahu Akbar. Lagi-lagi kesempatan. Ini bulan Ramadan. Yang ke berapa tadi? Ketiga. Yang pertama keimanan, yang kedua adalah banyak mengingat kematian, yang ketiga adalah majelis ilmu, yang keempat jangan remehkan amal-amal, yang kelima perbanyaklah berdoa. Bulan Ramadan adalah bulan yang doa-doa kita itu dilangitkan sehingga tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan syarat dan ketentuan doa-doa itu dipanjatkan, doa-doa itu harus dijabah. Apa kata Nabi? Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak Allah. Yang pertama, pemimpin yang adil. Yang adil ya, bukan zolim. Pemimpin zolim boro-boro Bapak Ibu. Pemimpin zolim itu boro-boro masuk surga aja enggak. Ada hadisnya. Apa kata Nabi? Pemimpin yang zolim ya, mencium wangi surga aja udah enggak. Ya, padahal wangi surga itu bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan kata Nabi. Jadi aroma surga itu wanginya itu 40 tahun perjalanan, itu bisa tercium. Pemimpin zolim, jangankan masuk surga, itu nyium wanginya aja udah enggak. Ya, yang pertama apa? Pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil, karena adil lawannya zolim. Kalau nggak adil berarti zolim dia. Kalau nggak zolim ya adil berarti. Ya, yang kedua, siapa mereka yang dapat doanya diijabah oleh Allah? Orang yang terzolimi. Nah, kalau Bapak Ibu ingin doanya diijabah, ya, terzolimi dulu. Insya Allah doanya makbul itu. Hati-hati sama orang yang dizolimi ya. Yang ketiga, siapa? Orang yang berbuka, orang yang berpuasa hingga dia berbuka puasa. Nih hari-hari gini nih. Ya, habis sholat duha, doa, ya Allah, Rabbi, mudahkan urusan ya Allah, segera akhiri COVID ini ya Allah. Kami nggak tahu ya Allah sampai kapan COVID ini ya Allah. Apakah setahun lagi, apa 2 tahun lagi, apakah 3 tahun? Tolong kami ya Allah, kami nggak kuat ya Allah. Baru sebulan COVID ini ya Allah, sudah banyak puluhan juta orang PHK. Sudah banyak restoran, hotel bangkrut. Tolong kami ya Allah, tolong kami. Minta sama Allah, minta. Sungguh-sungguh minta. Yang keempat adalah doa dan mendoakan. Maka Bapak Ibu berdoa. Doakan saya juga. Doakan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Islam. Kami pun mendoakan Bapak Ibu semua dalam kebaikan. Dan yang kelima adalah kita tetap kemudian saling menasehati dalam kesabaran dan saling menasehati dalam kebenaran, atau dalam bahasa kita disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetaplah lakukan amal ma'ruf nahi mungkar agar kemudian kita semua terpelihara dari azab Allah, agar semua manusia terjaga. Jangan sampai ada yang melakukan kemungkaran, kita diamkan, kita biarkan. Tapi ketika mereka melakukan kemungkaran, kita mencegahnya, kita melarangnya. Kenapa? Agar semua masyarakat ini terjaga dan senantiasa dalam kebaikan. Karena kemungkaran itu adalah sebab datangnya azab. Maksiat itu adalah sebab datangnya musibah, bencana, dan yang lainnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini sudah saya jelaskan kepada Bapak Ibu semua tentang dahsyatnya Ramadan, hebatnya Ramadan, amazingnya Ramadan. Dan mestinya kita menyambut datangnya Ramadan itu dengan sukacita, menikmatinya, dan tidak terasa pekan pertama Ramadan sudah berlalu meninggalkan kita. Kita punya sisa-sisa waktu sekitar 2 minggu, 3 minggu lagi Ramadan ini. Dan jangan dibuang-buang, karena sebentar lagi dia akan meninggalkan kita, dan penyesalanlah yang akan kita dapatkan. Demikian yang ingin saya sampaikan di awalan. Saya buka sesi tanya jawab. Saya kembalikan kepada moderator. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Fatih Karim. Alhamdulillah. Sambil menunggu pertanyaan dari jamaah, kami sampaikan summary tadi yang sudah disampaikan Ustadz, Amazing Ramadan. Yang pertama adalah kita merefresh iman, agar untuk memperbaharui iman. Yang kedua adalah mengingat-ingat kematian. Yang ketiga, kita ikuti kajian-kajian selama Ramadan. Yang keempat, perbanyak amal, ibadah, dan serta kebaikan-kebaikan yang lainnya. Yang kelima, perbanyak berdoa selama bulan suci Ramadan ini juga. Dan keenam adalah saling menasihati dalam kesabaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Belum ada pertanyaan, kami sampaikan juga bahwa selama bulan suci Ramadan ini, kami di Masjid Al-Ihsan ada Alhamdulillah menyampaikan beberapa
layar mengenai berkah Ramadan. Jadi tema topik kita pada kajian selama Ramadan ini adalah menggapai berkah Ramadan bersama keluarga di rumah, Ustaz. Ya. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Jadi berkah Ramadan bulan terbaik bagi umat Islam karena satu, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Yang kedua, bulan diwajibkan untuk berpuasa bagi orang-orang beriman. Al-Baqarah 185, 183. Yang ketiga, ada satu malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Surah Al-Qadar ayat 1. Yang keempat adalah puasa dan tarawih menghapus dosa yang lalu. Di beberapa hadis juga ada. Kemudian yang kelima, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu. Ada hadis Muslim. Yang keenam adalah bulan penuh keberkahan, ampunan, dan pembebasan dari api neraka, serta dilipat gandakannya pahala. Sudah ada pertanyaan yang masuk, ini dari Pak Wiwin. Ketika ada seorang muslim yang tidak berpuasa, bukan karena uzur syar'i, atau ada wanita muslim yang belum berhijab, apakah dia berarti tidak beriman? Atau dapat dikatakan ada orang Islam namun tidak beriman? Jazakallah khair. Ya, pertanyaannya bagus. Ya, jadi ketika kemudian seseorang itu baligh, ya, sebelum dia kemudian baligh, dia tidak diazab atau tidak dihisab oleh Allah tentang perbuatannya. Dia makan, dia minum, dia tidur, ya, dia tidak mengenal halal dan haram. Dia tidak memahami karena memang dia tidak Allah anugerahkan akal yang sempurna dan belum kemudian Allah bebankan taklif hukum kepada orang-orang yang mohon maaf mungkin secara fisiknya ada kelebihan yang Allah berikan kepadanya juga itu tidaklah berdosa karena dia tidak puasa, dia tidak saum dan yang lainnya. Tapi bagaimana dengan seorang yang beriman? Ya. Orang beriman itu ya adalah orang yang kemudian ketika dia baligh, dia kemudian ya bukan membiarkan dirinya larut dengan agama Islam turunan yang dia sudah dapat. Jadi pada saat lahir kita semua sudah muslim. Ya, kita sudah muslim. Kita tidak perlu lagi syahadat ulang. Ya. Ada yang bilang kita syahadat ulang lagi. Nggak pernah kita diajarkan syahadat ulang lagi. Ya. Karena setiap bayi yang lahir itu fitrah dan fitrah itu Islam. Ya, nanti orang tuanya yang akan menentukan di Majusi atau di Yahudi. Ibu yang dirahmati Allah, apakah orang-orang yang tidak berjilbab itu dikatakan tidak beriman? Tidak demikian. Apakah orang yang kemudian makan riba itu dikatakan tidak beriman? Tidak demikian. Dia beriman. Cuma keimanannya itu tipis. Keimanannya itu lemah. Begitu. Makanya dia mau melakukan yang haram. Dia mau meninggalkan yang wajib. Itu karena keimanannya tipis. Nah, disinilah pentingnya kita itu mereform. Tadi saya sebutkan, mereform, di-refresh gitu. Dinaikkan kadarnya. Kalau mesin tuh dari mesin biasa jadi mesin turbo begitu kalau mobil. Bukan dia tidak beriman. Karena kalau dia tidak beriman, dia kafir. Karena orang tidak berhijab itu banyak faktor, Bu. Ya kan? Orang makan riba itu banyak faktor. Orang minum khamr itu banyak faktor. Dilihat dulu satu persatu. Nggak bisa dipurata gitu ya. Diratain semuanya, pokoknya nggak beriman. Nggak bisa. Kenapa? Karena orang nggak berjilbab bisa satu. Karena memang dia nggak tahu itu wajib. Ada. Contohnya apa? Ya orang-orang di pedalaman Papua gitu kan. Orang-orang yang kemudian di daerah-daerah kutub utara, kutub selatan, mereka nggak sampai kepada mereka informasi wajibnya jilbab. Mereka belum tahu. Nah, kepada mereka bagaimana? Kepada mereka ada rukhsah, ada keringanan untuk kemudian belum berjilbab. Kenapa? Belum sampai informasi. Tapi kalau ibu-ibu di komplek, nah, kalau di Cinere, saya yakin informasi itu sudah sampai melalui majelis ilmu, melalui buku, melalui sosial media, melalui orang yang berjilbab. Paling tidak kan dia ngelihat orang yang berjilbab, kok ada pakai jilbab begitu? Iya, itu kan wajib. Oh, wajib. Minimal begitu. Tetangganya sudah berjilbab, depan rumah berjilbab, teman arisan berjilbab, dia belum gitu. Nah, kalau dia pun belum, itu pun belum bisa dikatakan belum beriman. Kenapa? Bisa jadi memang ya dia ini belum memahami itu. Tadi mengetahui kan, yang kedua belum paham juga, dia belum paham. Nah, udah dipahamkan juga, dikasih tahu, diinformasikan. Makanya di dalam
leveling gitu ya. Ada munafik, ya kan? Ada fasik gitu kan? Ada fasik munafik gitu ya. Ada zolim dan ada kafir. Makanya kita belum tentu ya, nggak bisa kemudian kita mengatakan orang yang tidak berhijab itu atau orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja maka dia tidak beriman. Tinggal dilihat ya, apakah dia itu memang betul tidak tahu atau dia sudah tahu. Nah, ini dia. Kalau dia sudah tahu, awas hati-hati. Awas Bu, Bapak Ibu awas hati-hati. Dia sudah tahu sholat wajib. Bapak ibunya sholat, istrinya sholat, suaminya sholat, dia enggak. Anaknya sholat, dia enggak. Dan dia bilang, bukan dia enggak tahu, bukan dia ini. Dia bilang apa? Saya enggak suka sholat. Saya membenci sholat. Saya enggak percaya puasa. Saya enggak percaya Allah. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, dia harus ditanya lagi. Benarkah yang kamu katakan itu? Benarkah kamu yang kamu sampaikan itu? Jika dia katakan, ya, saya meyakini jilbab nggak wajib. Jilbab itu adalah pengekangan terhadap perempuan. Jilbab itu adalah penzoliman terhadap wanita. Maka saya menentang jilbab. Nah, kalau dia katakan itu dengan nyata, dengan tegas, dengan jelas, dan tidak ada keraguan, maka seluruh ulama menyatakan dia bisa masuk dalam kategori batalnya keimanannya. Atau disebut dengan riddah. Riddah itu artinya mendekati, ya, masuk ke dalam murtad, keluar dari Islam. Ya. Kenapa? Karena dia membenci hukum Islam. Satu saja, dia benci hukum Allah, sama seperti dia benci seluruh hukum Allah. Dia membenci sholat, berarti dia membenci saum. Dia membenci saum, dia membenci juga zakat. Dia membenci zakat dan dia membenci seluruh hukum-hukum Allah. Maka satu yang dia problemkan, tapi bisa efeknya bisa ke seluruh hukum-hukum yang ada. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, bagaimana dengan orang yang tidak sholat tadi kan karena ruksoh dan yang lainnya, ya karena dia sakit beda. Kalau dia sholat karena dia ruksoh, sama seperti kita sekarang, ya tidak bisa ke masjid. Kenapa? Ruksoh. Apa itu ruksoh? Keringanan. Ya, siapa yang memberikan keringanan? Allah yang memberikan keringanan, bukan kita yang mau. Bapak-bapak di sini sudah berapa kali nggak sholat Jumat? Mungkin sudah 6 kali apa 7 kali. Masjid full. Stop ya Pak. Ya betul Ustaz. Stop. Saya sudah 6 kali ini nggak sholat sekitar 6 apa 7 kali nggak sholat Jumat. Wah berarti kafir dong. Kan 3 kali aja meninggalkan kafir. Iya itu kepada yang bagaimana? Kepada yang memang betul tidak mau sholat Jumat selama 3 kali. Kita bukan tidak mau. Karena ketika kita sholat Jumat, ya ada potensi tertular wabah yang berbahaya itu pada kita, sebelah kanan kita, kiri kita, depan kita. Saya terakhir kali bulan Februari akhir itu saya sholat Jumat, ya itu sudah mulai ada COVID, tapi belum terlalu beritanya, belum terlalu besar. Itu kanan kiri, waduh, udah dari mana batuk, flu lagi, wah, masya Allah. Coba bagaimana kita mau menghindar? Apalagi lagi udah sholat lagi, dan dia nempel lagi badannya ke kita. Apa kata Nabi? Jika kalian bertemu dengan wabah, maka larilah, pergilah, seperti kalian dikejar oleh binatang buas. Wah, itu kan mengerikan, Pak. Ya, makanya para sahabat juga pernah kena ini, penyakit seperti ini, taun. Ribuan sahabat meninggal dunia, bayangin Bapak Ibu. Dan sahabat itu bukan level-level yang itu para jenderal-jenderal yang para sahabat. Banyak yang meninggal dunia karena penyakit wabah seperti ini. Ya, nah jadi demikian untuk pertanyaan yang pertama. Jadi tidak bisa langsung dikatakan seseorang itu tidak beriman, tetapi kita harus melihat faktanya dulu karena tiap fakta beda-beda, tiap orang beda-beda. Jadi tidak bisa dipurata ya, disamain gitu semua orang, nggak bisa. Allah a'lam bishawab. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan yang kedua dari Ibu Dewi. Boleh tidak kita memberikan zakat fitrah kepada ponakan saudara dekat kita yang kurang mampu? Bagaimana ijabnya? Ya, bolehkah kita memberikan zakat fitrah kepada orang-orang yang tidak mampu tapi dari keluarga kita sendiri gitu kan? Malah ya, lebih afdol. Ya, lebih afdol. Lebih afdol karena sedekah yang paling baik adalah sedekah dengan kerabat-kerabat sendiri. Jadi artinya coba Ibu lihat dulu gitu ke dalam. Jangan-jangan ada ponakan, ada sepupu yang Masya Allah terancam berasnya, nggak punya makanan. Sementara kita sedekah keluarnya jor-joran gitu kan. Sementara ada ponakan kan deket. Anaknya adik, atau anaknya kakak, atau sepupu. Sepupu itu berarti bapak kita kakak adik gitu. Nah itu kan
saudara dekat gitu. Bagaimana zakat fitrah kita, Ustadz? Kalau misalnya kita zakat fitrah nggak kasih ke masjid, nggak kasih ke lembaga-lembaga sosial, tapi kita langsung antar aja zakat fitrah kita ke keluarga, lebih baik, lebih baik. Kenapa? Karena memang mereka berhak mau menerimanya. Ya kan? Kan asnaf 8 asnaf zakat itu kan salah satunya adalah fakir dan miskin. Apa itu fakir? Fakir itu dia pas-pasan, Pak. Jadi nggak bisa nabung, dapat keluar lagi, dapat keluar lagi, ngepas aja udah. Fakir. Miskin gimana? Wah, miskin tuh lebih berat lagi. Jangankan ngepas, memenuhi kebutuhan pokok aja nggak bisa. Nah, itu udah miskin itu. Ya udah nggak mampu. Jadi gimana? Ya sudah, orang seperti ini, ya orang seperti ini boleh kita berikan dana zakat kita. Apakah dalam bentuk makanan ataukah dalam bentuk uang? Wallahu a'lam bishawab. Yap. Baik Ustadz, ini ada 2 pertanyaan tapi mirip ini. Yang pertama dari Pak Gar, yang kedua dari Ibu Sri Palevi. Pertanyaannya mirip. Pertama dari Pak Gar, jika masjid di komplek tetangga masih menyelenggarakan tarawih dan akan membuat sholat Idul Fitri juga, menjalankan sunnah awal yaitu ke masjid, kita menjalankan sunnah awal yaitu ke masjid dan berjamaah tentu dengan protokol COVID. Ya. Apakah dibenarkan demikian ya Pak? Yang kedua pertanyaan dari Bu Sri, mirip juga. Kalau masjid di sekitar kita menyelenggarakan sholat Jumat, sedangkan dengan COVID kita diminta pemerintah untuk sholat di rumah, bagaimana hukumnya kalau kita tidak sholat Jumat dan hanya sholat zuhur di rumah berjamaah dengan keluarga saja? Iya. Silahkan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi begini, Majelis Ulama Indonesia itu sudah mengeluarkan fatwa, gitu, mengeluarkan fatwa bahwa bukan melarang sholat di masjid, tapi ya masjid-masjid ya yang di daerahnya itu dikategorikan zonanya zona merah gitu, zonanya zona waspada gitu. Kayak saya di Bogor ini zonanya zona bahaya Pak. Wali kotanya aja kena gitu. Wali kota kami itu kena dan alhamdulillah sudah sembuh. Kang Bima Arya sudah sembuh. Tapi sekitaran Bogor ya dekat rumah saya juga banyak yang meninggal dunia juga. Nah ini kita khawatir begitu karena kalau kemudian daerah merah maka sholat bukan hanya sholat sebenarnya berkumpul-kumpul. Jadi kalau nanti bicaranya sholat seakan-akan sholat itu salah terus gitu. Tapi bukan hanya sholat, apapun perkumpulan-perkumpulan, mau kebaktian, mau apapun, seluruh perkumpulan yang melibatkan orang banyak itu nggak boleh. Kenapa? Potensi tertularnya banyak. Gitu. Maka apa? Maka kita diberikan rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Siapa yang meringankan? Allah. Bukan kita, bukan saya, bukan majelis ulama. Allah yang memberikan keringanan. Apa? Sholat berjamaah di masjid diganti dengan sholat berjamaah di rumah bersama keluarga. Begitu kan? Nah, tapi bagaimana kalau sholat tetangga sebelah ngadain tarawih gitu? Ya, tetangga sebelah ngadain tarawih, tapi pakai mekanisme tentu social distancing-nya, pakai masker dan yang lainnya. Ya, kondisinya kalau kita tetap mau ikut, ya silahkan saja. Silahkan saja. Kita kan punya pilihan sebenarnya. Ya, toh juga amal sholat tarawih itu sunnah hukumnya. Silahkan. Tapi perlu ingat, perlu dicatat. Ya, ketika pulang dari sana, ya kita tidak pernah tahu namanya juga orang ketemu. Ya, ada yang bersentuhan, ada yang dari udara mungkin, atau dari bersalaman atau apa, masya Allah mungkin dari memegang dari yang lain itu berpotensi sekali. Nah pulang ke rumah ternyata kita membawa gitu kan bibit-bibit virus dari luar itu, kita peluk anak kita peluk ibu kita yang sudah tua apalagi gitu kan. Nah ini menurut saya pertimbangkan gitu, pertimbangkan termasuk juga kondisi sholat id ya kan. Jangankan sholat id Pak, ini haji saja, haji sholat Jumat kan wajib, haji itu lebih besar lagi kewajiban. Ini haji aja udah pasti nggak mungkin ada haji ini, karena ini sudah bulan Ramadan, prepare ya kelihatannya, apalagi PSBB diperpanjang. Dan korban di negeri kita di Indonesia semakin meningkat, sekarang sudah di atas 10.000 lebih, dan yang meninggal juga semakin banyak. Artinya ini Bogor itu katanya puncak-puncaknya Bogor ya, puncak-puncaknya itu Juli. Bayang, ini masih Mei aja belum selesai. Puncaknya Juli, Pak. Dan selesainya nggak tahu kapan. Bagaimana haji tahun ini? Udah Ustadz, kalau gitu hajinya di rumah aja. Gimana haji di rumah aja gitu kan? Berarti tawafnya ngelempar apa tuh? Ngelempar jumrohnya ngelempar apa? Tawafnya di mana? Ya sudah, ada rukhsah. Apa itu rukhsah? Keringanan. Sama seperti ibu bapak berangkat ke Bandung.
dapat hadiah dari Allah. Keringanan. Apa keringanannya? Sholatnya jadi 2 rakaat. Yang 4 jadi 2. Yang berdekatan ya bisa digabung. Zuhur bisa digabung asar. Kan gitu kan? Maghrib bisa digabung dengan isya dan seterusnya yang kita pahami. Nah jadi menurut saya Bapak Ibu sedih tidak bisa sholat di masjid. Sama, saya juga. Ya, Bapak Ibu cinta sama masjid. Jangan tanya saya, Pak. Saya tuh ya nggak mungkin saya nggak cinta sama masjid. Pasti cinta sekali. Cuma kondisi sekarang ini memang kondisi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk bisa melakukan itu. Kecuali memang kita memilih tetap melakukan itu. Ya, itu pilihan. Silahkan. Tapi sebagaimana yang Nabi sampaikan, larilah karena seperti dikejar oleh binatang buas. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari sini menurut saya kita beribadah ini karena memang Allah. Dan kita tidak mendatangi masjid pun, itu pun karena Allah. Nah, jadi memang kondisi ini sangat berat. Ya. Saya juga tahu semua berat, tapi yakinlah ini adalah ketentuan ya atau qadha dari Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ini akan membawa banyak kebaikan buat kita semua. Insyaallah. Baik, terima kasih Ustaz. Yang terakhir pertanyaan dari Ibu ada Ibu Ikhda. Ustaz, untuk wanita yang sedang haid karena tidak sholat, rasanya untuk doa khusyuk sulit sekali. Bagaimana kiat agar berdoa zikir tetap khusyuk saat sedang haid? Nuhun. Orang yang sedang haid dia boleh berdoa, ya. Dia masih boleh berdoa, dia masih bisa berzikir, ya kan? Bahkan sebagian ulama-ulama muktabar menyebut masih bisa membaca Al-Quran dengan menyentuh mushaf yang ada terjemahannya. Jadi ada terjemahan, bukan mushaf utuh, Al-Quran utuh, tapi Al-Quran yang ada terjemahannya. Dia bisa mendengarkan Quran, dia pakai murotal, ya, ditempel di kuping gitu Pak. Jadi bisa Pak ya. Ibu nanti kalau misalnya sedang haid, bisa mendengarkan Quran. Ambil handphone, ya, masukkan handsfree-nya, dengerin Quran, masih bisa. Ikut aja, ibu ikut apa yang dibacanya. Itu kan boleh, ya. Dapat pahala, iya dapat pahala. Dengerin aja dapat pahala, apalagi ibu ikut baca. Imamnya baca itu. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baca aja. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal. Ikutin apa yang dia baca, ikutin. Itu bisa. Nah, termasuk juga doa. Doa juga bisa, tapi sulit sekali khusyuk. Wallahu alam ya. Tapi setahu saya, istri saya juga haid gitu. Ya tetap bisa berdoa dengan khusyuk gitu. Ya. Enggak, khusyuk itu bukan karena haid atau tidak haid. Karena khusyuk itu perbuatan hati. Ya kan? Hati ini yang bisa membuat kita khusyuk, bukan haid atau tidak haid. Makanya bagaimana tipsnya agar khusyuk? Yang pertama, tentu suasana kita, suasana tempat ibadah kita. Jangan ada anak-anak lari ke sana sini. Kalau ada masak, matikan kompor dan yang lainnya, sehingga kita bisa fokus, bisa tenang berdoa. Yang kedua, berdoa khusyuk itu berdoa seakan-akan doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa itu dengan kesungguhan hati. Ya, minta itu benar-benar mintanya itu Masya Allah, itu kayak orang tenggelam, kata Nabi itu seperti orang tenggelam. Bapak Ibu pernah lihat orang tenggelam ya? Minta tolongnya itu gimana? Tolong ya Allah, tolong. Kemudian apa? Dengan suara yang lirih. Ya. Dengan suara yang lirih, ya Allah, hanya kepadamu kami meminta, kami mohon ya Allah, sampai kapan COVID ini ya Allah, tolong ya Allah, kami tidak tahu ujungnya kapan ya Allah, Engkau maha tahu, angkat ya Allah, kami tidak sanggup ya Allah, kami mohon pertolongan, minta, itu khusyuk, ya, dan itu nggak dipengaruhi haid atau tidak haid. Nah jadi ibu, ya, insya Allah ibu tetap bisa berdoa dengan tenang, khusyuk, ya kan, meskipun haid, gitu kan. Bisa tetap mendengar Quran, tetap bisa zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, masih tetap bisa. Nah jadi kita masih tetap bisa berzikir, bahkan bisa sedekah. Ibu bisa masak kan, masak di dapur ya kan, jadi berapa 100 nasi kotak. Dari 100 nasi kotak itu bagi-bagikan. Masih bisa. Haid bisa apa lagi? Sedekah online bisa. Pakai handphone, tek sedekah. Ya kan? Cinta Quran Foundation lagi bangun pesantren. Sedekah untuk pesantren.
Darul Quran lagi bangun untuk orang-orang medis yang terdampak corona, bisa. Jadi sedekah tetap bisa. Banyak amal-amal yang bisa dilakukan pada saat sedang haid. Jadi haid itu bukan mengakhiri semua amal-amal ibadah. Gitu. Hanya ibadah-ibadah tertentu saja yang tidak diizinkan. Tidak mungkin Allah memberikan haid, tapi Allah kemudian menyulitkan seseorang itu untuk meraih ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak mungkin. Itu kan pemberian Allah. Demikian, Insya Allah. Baik, Ustadz, ada satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada sholat Idul Fitri berjamaah, apakah sunnah dilakukan di rumah dan bagaimana caranya? Ya, jadi gini, sholat Idul Fitri itu adalah sholat yang dilakukan berjamaah, ya, dan sholat berjamaah dan dilakukan ada rukunnya kan, ada khutbah Idul Fitri, ya kan, ada khutbahnya. Nggak ada Pak sholat Idul Fitri nggak pakai khutbah, pasti ada khutbah Idul Fitri. Nah, pertanyaannya adalah kemudian syaratnya lagi adalah di halaman yang luas, di lapangan. Sebagian ulama mengatakan di lapangan. Nah, ketika di lapangan sekarang nggak memungkinkan karena orang berkumpul gitu kan. Oh Pak, nggak apa-apa tetap sholat Idul Fitri, tapi kan social distancing. Social distancing, lapangan bola yang tadinya muat 1.000 orang, kalau kita pakai social distancing cuma muat 100 orang, karena setiap orang harus jaga 1 meter. Dan begitu bubar, itu juga nggak bisa dijamin ya, namanya mohon maaf lahir batin, ketemu dan yang lainnya. Aduh, namanya orang tuh susah banget diatur, Pak. Belum parkirannya, belum gitu kan. Nah, dan perlu ingat, saya hanya bawa ke aspek hukum. Sholat Idul Fitri itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah saja, Pak. Ya, sunnah muakkadah. Sholat Jumat yang wajib aja. Sholat Jumat yang wajib aja. Haji saja yang wajib. Haji itu wajib. Sholat Jumat itu wajib, sholat fardu yang 5 waktu itu wajib, itu aja nggak diadain, apalagi sholat Idul Fitri. Nah, tapi kalau diganti di rumah gimana? Bagaimana sholat Idul Fitrinya di rumah? Kecuali rumahnya luas sekali, dan di rumah itu bisa juga ada khotib Idul Fitrinya, gitu kan? Masalahnya rumahnya seluas apa dan berapa orang yang bisa muat di situ? Nah, apakah ada sholat Idul Fitri diganti di rumah? Nah, saya belum menemukan dalilnya. Sholat Idul Fitri dilakukan di komunitas kaum muslimin dengan lapangan yang luas, kemudian ada khutbah Idul Fitrinya, ya, dan kemudian ada sholat sunnah 2 rakaatnya, kemudian dia tidak bisa dilakukan sendiri di rumah atau berjamaah di rumah. Itu yang saya pahami. Jadi ya kita harus ikhlas menerima ketentuan. Kita pun harus kehilangan sholat Idul Fitri, begitu. Tapi bisa banyak amal yang bisa kita lakukan. Contoh tadi ya, malam Lailatul Qadar kita bisa bagikan sedekah, kita bisa khataman Quran di rumah, kita bisa kajian online, kita bisa zikir di rumah. Itu bisa digantikan. Tapi kalau sholat Idul Fitri memang sulit kalau di rumah diadakan. Allah a'lam bishawab. Ya. Ustaz, kalau iktikaf itu harus di masjid atau bisa di rumah berarti? Ya, iktikaf itu memang kalau berdasarkan fikihnya memang di masjid. Ya, termasuk masjid kita ini, masjid Geraha Cinere itu boleh dipakai iktikaf karena masjidnya sudah masjid jami, masjid yang ada sholat Jumatnya dan kategorinya masjid besar gitu. Nah, ada sebagian ulama mengatakan masjid kecil juga boleh, tapi memang kondisi sekarang ini belum memungkinkan untuk di masjid iktikaf itu, maka bolehkah dilakukan di rumah berdiam diri? Itu tadi rukhsah, ya, keringanan. Jadi keringanan dari Allah ini menyebabkan kita bisa melakukan iktikaf itu di rumah. Artinya iktikaf itu bukan berarti iktikaf di rumah, ya. Maksudnya kondisi sekarang ini mengakibatkan kita iktikafnya di rumah. Jadi boleh melakukan sholat malam di rumah, ikut tausiah di rumah, zikir di rumah dan yang lainnya. Ya, karena memang kondisi sekarang ini kondisi yang apa ya? Kalau bahasa Malaysianya tuh pelik gitu, sulit. Nah, jadi tetap bisa dilakukan di rumah, meskipun kategorinya bukan iktikaf seperti iktikaf yang seharusnya. Idealnya itu memang di masjid itu. Sama kayak tadi sholat Jumat itu. Ada pendapat yang membolehkan sholat Jumat itu di rumah dengan syarat jumlahnya 40 orang gitu kan. 40 orang. Nah, masalahnya 40 orang ngumpul di rumahnya seperti apa? Boleh, Pak. Ada khotib Jumatnya, kemudian bisa social distancing. Cuma kan lagi-lagi kita nggak tahu 40 orang ini siapa. Kalau kita kenal 40 orang ini adalah anak kita semua, mungkin nggak apa-apa karena dia di rumah terus. Tapi kalau 40 orang ini adalah orang luar gabung ke kita, ya, dekat-dekatan,
Ya pertanyaannya, kapan wabah ini akan berakhir? Kalau kita nggak disiplin gitu. Kita lihat banyak negara-negara yang mereka disiplin gitu ya, bahkan lockdown cepat selesainya. Bahkan Saudi pun sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik. Saya dapat kabar dari teman-teman mutawif di sana, sholat tarwih sudah bisa diadakan gitu, cuma terbatas gitu di situ saja, dan masyarakat situ sudah bisa, sudah mulai nih ada kabar gembira gitu. Itu kenapa? Karena mereka disiplin. Lockdown itu langsung ditutup udah gitu. Kalau kita kan enggak. Coba Bapak Ibu ke pasar sekarang jam segini. Udah mesti rame. Rame banget gitu. Masjid dilarang tapi pasar dibolehin. Nah ini kan kadang-kadang kita tuh Masya Allah. Gitu. Ini di Bogor ya. Saya tuh awal Ramadan itu ke pasar sama istri itu mau beli bahan kebutuhan untuk puasa gitu. Ya Allah, ini rame puasa masjid dilarang tapi pasar rame, orang tumplek ruwet di situ. Ya kan, entah dari mana-mana itu bisa. Nah, itu kan kadang-kadang kebijakan ini menurut saya nggak juga fair. Makanya maksud saya mestinya fair gitu. Ketika masjid adalah tempat perkumpulan, ya gereja juga dilarang gitu. Ya, kalau di pasar juga dibatasi. Misalnya bisa jadi mungkin pembatasan orang-orang dan yang lainnya. Tapi PSBB di Bogor sendiri juga masih rame banget itu, rame banget. Dan sekarang itu Pak Bima Arya, Kang Bima itu istilahnya keras-kerasan, bengak-bengok untuk menghukum orang-orang yang melanggar PSBB. Karena masih banyak orang yang seperti biasa-biasa saja. Pertanyaannya adalah, kapan kita mau selesai kalau kayak gini? Ya wajar, Bogor puncaknya Juli, bukan puncaknya Mei lagi, puncaknya Juli. Ini Mei, Juni, Juli, itu baru puncaknya, belum turunnya, belum recovery-nya. Nauzubillah min zalik, ya Allah, jangan sampai Pak, ini jangan-jangan nanti ini selesainya 2021 atau mungkin lebih. Ini kan bagaimana 1 bulan saja kita merasakan ini, ya, teguran dari Allah ini berat banget ini. Berapa banyak orang yang pengangguran mendadak, PHK. Berapa banyak orang yang, waduh, Masya Allah, terdampaknya luar biasa. Dan kita juga ada batasan, kalau dikerus terus kan saldo habis. Mau jual aset juga nggak mudah sekarang. Banyak nih sahabat-sahabat saya, pesantren Pak, pesantren banyak yang tutup. Karena nggak mampu mendukung biaya operasional loh. Kalau santrinya ada 1.000, satu santri makan sehari, taruh 50.000 sehari makan misalnya. Kalau santrinya 1.000, kalau santrinya 100, kalau santrinya 300, bagaimana makannya? Sementara sedekah orang juga turun. COVID itu orang lebih banyak nahan harta. Akhirnya apa yang terjadi? Ya tutup, jual aset. Ada yang jual mobil, ada yang jual gedung, ada jual, Masya Allah. Oleh karena itu mintalah. Kita minta sama Allah, ini cepat berakhir. Kita sudah nggak kuat gitu. Kita lemah. Benar-benar kita lemah. Makanya saya juga kangen Pak. Itu melihat panitia ngasih gambar dalam masjid gitu ya. Itu Masya Allah rasanya pingin lari gitu, pingin kumpul lagi, kangen sama masjid. Ngelihat gambar Ka'bah aja kita nangis sendiri gitu, pingin umroh. Karena saya tanggal 26 Februari kan harusnya umroh kemarin, kan batal karena visanya nggak keluar karena Saudi membatasi. Wah itu sedih banget. Mana kita mau jalan, umroh, batal umrohnya karena COVID. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini teguran keras untuk kita. Mudah-mudahan setelah dari sini kita banyak berubah. Semakin taat, semakin soleh, semakin dekat dengan Allah. Allah a'lam bishawab. Baik, Ustadz, jadi karena waktunya sudah hampir jam 9.33, masih ada 2 pertanyaan, mungkin bisa langsung kita sampaikan ya Ustadz ya. Pertama dari Bu Cika, bagaimana cara menghitung kafarat untuk memberi makan 60 orang? Apakah harus memberi nasi untuk 60 orang atau bisa sedekah, misalkan satu bungkusnya 10.000 sehingga 600.000, seperti itu Ustadz? Oh, ini kafarat karena batal puasa karena hubungan suami istri maksudnya? Mungkin begitu ya. Karena kalau 60 hari puasa itu bagi mereka yang membayar kafarah karena berhubungan suami istri di siang hari. Itu bayarnya puasa. 60 orang. Ya. 60 orang. Kenapa 60 orang ya? Nah, kalau dimaksud adalah 60 hari gitu, kalau dimaksud 60 hari, iya itu memang kalau kita berhubungan suami istri itu 60 hari puasa atau membeli makan kepada 60 orang. Nah, jadi 60 orang itu ya bagaimana, apakah beras saja atau makan saja, dihitung. Ibu makan sehari berapa? Biaya kira-kira ya. Sehari makan biaya berapa sehari? 50.000. Nah, kalau bersama suami ya kan berarti 100.000 dikali 60.
Diberikan kemana? Ke fakir, miskin, duafa. Itu adalah kafaroh namanya. Karena apa? Karena melakukan apa yang dilarang Allah di bulan puasa. Nah, itu kafaroh. Kafaroh itu denda kepada orang yang melakukan hubungan. Bayangin ya Bu ya Pak, itu istri-istri kita Pak. Itu suami-suami kita, bukan orang lain punya. Punya kita Pak, halal itu. Itu istri kita, suami kita. Tapi yang halal saja dilarang di bulan Ramadan. Apalagi yang haram. Itulah hebatnya puasa. Yang halal saja bisa haram, apalagi yang haram. Nah, berarti Ramadan ngajarin kepada kita, nanti kalau Ramadan sudah selesai, jangan lakukan yang haram. Ya, karena apa? Karena kita sudah terbiasa melakukan pada yang halal gitu. Jadi kita ini sudah diatur oleh Allah dengan syariahnya. Jadi silakan Bu ya, makanan Ibu berapa? Misalnya Ibu makan 50.000 gitu kan, berdua sama suami 100.000 dikali 60. Kalau tidak mau bayar duit gimana Ustaz? Puasa. Puasa berapa? 60 hari. Puasa sebulan aja kita udah nonggeng Pak gitu ya. Apalagi 2 bulan itu. Waduh, luar biasa itu. Berat. Makanya Pak, jangan coba-coba Pak. Makanya Ramadan ini ya, yaitu aktivitasnya lebih banyak aktivitas-aktivitas yang ibadah mahdo. Maklum lah ya, karena kita ini banyak di rumah. Apalagi pengantin baru ini. Pengantin baru ini riskan memang. Ya, batal puasanya gitu. Kalau batal puasanya masalahnya bukan sekedar batal, tapi apa? Bayar kafarohnya itu, Pak. Itu kalau dilakukan sekali. Kalau dilakukan berkali-kali, tinggal dikaliin aja 60 kali 2 gitu kan. Kali 3 kali 4, Masya Allah. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik Ustaz, terakhir dari Pak Wiwin. Ya. Apakah sama hukumnya membaca Quran dari HP dan dari mushafnya? Iya. Mengingat di HP ada banyak fitur yang dimiliki dan memudahkannya. Iya, boleh. Membaca Quran di handphone itu boleh. Dan Bapak Ibu, saya punya aplikasinya yang bagus dan lengkap. Lengkap banget, semua ada di sana, dari mulai sholat, waktu sholat, Quran Madinah, Quran terjemah, Quran tajwid, lengkap banget. Itu buatan dari kita semua, namanya Al-Quran Base, Quran Base. Jadi Bapak Ibu buka aplikasi, nanti ada Android, di Android Market coba cari Quran Base, warna merah, nah itu di-download. Nah itu kita yang buat. Nah, Bapak Ibu boleh pilih, mau yang ada terjemahan, mau yang ada tajwidnya, mau ada yang Madinah semua, mau ada yang semua lengkap, dan langsung dipencet itu ada pilihan banyak imam, ada Syekh Gomidi, ada Syekh Rashid Masyari dan yang lainnya. Silahkan pilih di sana. Nah, bolehkah membaca Quran dari HP? Boleh, gitu. Tapi tetap sama ya. Yang pertama ya jaga wudhunya, gitu kan. Yang kedua jangan baca di tempat-tempat yang najis, tidak boleh dibuka. Misalnya ini handphone gitu, kita buka aplikasi Quran, kita buka tapi kita lagi di toilet begitu, jangan. Lebih baik gimana? Ditutup, dimatikan seperti ini. Nah, dimatikan baru masuk toilet. Gitu kan. Kemudian ya membacanya juga perlu adab, gitu kan. Ada ta'awuz di sana, auzubillahi minasyaitonirrajim, tetap sama gitu. Kemudian setelah baca ditutup lagi. Boleh hukumnya. Sama seperti Quran pada umumnya mushaf yang kita baca. Ya. Gitu. Ya. Baik Ustaz. Baik Ustaz, jazakallahu khairan katsiran. Jadi kita sudah sampai di kajian. Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu bersama kajian umum Ramadan Kurma dari Masjid Al-Ihsan Cinere. Kami mohon Ustaz bisa menutup kajian pagi hari ini. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita sama-sama istighfar. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar kita Bapak Ibu, banyak-banyak istighfar. Nabi SAW sehari 100 kali istighfarnya. Sehari minimal 100 kali beliau istighfar. Bagaimana dengan kita? Banyak-banyak istighfar Bapak Ibu, karena istighfar itu membuka pintu-pintu rezeki, istighfar itu membuka pintu-pintu ampunan. Maka mari sama Allah ijab doa kita kembali beribadah, menikmati Ramadan, kesibukan beribadah yang kita biasa lakukan.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, ya Allah, ampunkan kezaliman-kezaliman kami ya Allah. Ampunkan kezaliman kami ya Allah. Kami zalim kepada keluarga kami ya Allah. Kami zalim kepada orang tua kami sendiri ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Andai Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, kemana lagi kami mohon ampunan ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, anugerahkan kami ridho-Mu ya Allah. Jauhkan kami sejauh-jauhnya dari siksa api neraka ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jauhkan kami sejauh-jauhnya dari siksa api neraka ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kami anak-anak yang soleh dan solihah. Bukakanlah kami pintu-pintu ampunan ya Allah. Anugerahkan kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wafah. Ya Allah, jauhkan kami dari wabah dan bala ya Allah. Angkatlah COVID ini ya Allah, hapuskanlah COVID ini ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Kami tidak kuat ya Allah, kami lemah ya Allah, kami tidak mampu mengakhiri ini semua ya Allah. Hanya Engkau yang mampu ya Allah, hanya Engkau yang memiliki kekuatan dan kekuasaan ya Allah, sehingga bisa menghapus ini semua ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah, kasihani kami ya Allah, terima taubat kami ya Allah. Innaka anta tawwabur rahim. Innaka anta tawwabur rahim. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha menerima taubat-taubat kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ya Allah, jangan Engkau azab kami karena kami lupa atau kami tersalah ya Allah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu surga untuk kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Terima sholat kami, terima saum kami, terima sedekah kami, terima seluruh amal ibadah kami. Ya Allah, semua yang hadir pada pagi ini, ya Allah, wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami sedang baca Quran, wafatkan kami sedang saum, wafatkan kami sedang zikir, wafatkan kami sedang zakat, wafatkan kami sedang taat kepadamu ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami sedang maksiat ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami menghadapi sakaratul maut dan sesudah sakaratul maut. Allahumma rabbana la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, ampunkan kezaliman-kezaliman kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah. Rahmati Allah, terima kasih atas undangannya. Saya mohon diri, mohon pamit. Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Insya Allah ketika COVID berakhir, kita bisa bersilaturahmi lagi, bisa berkumpul. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita saling doa, mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekilas, Ustaz. Pak Agus, saya mohon izin pamit, Pak Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz Fatih. Kita ketemu lagi nanti di lain kesempatan. Amin. Syukur Ustaz. Terima kasih Pak Masud. Assalamualaikum. Mas Sony.
Udah selesai. Ibu Tri, terima kasih banyak sudah jadi host. Oh, ya, sama-sama Pak Agus. Bisa ditutup? Bisa, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu ya. Baik, sama-sama Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.